Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang babul hal atau keterangan. Langsung saja, pengertian dan syarat hal. Pengertian terlebih dahulu. Pengertiannya adalah hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan tata cara yang sebelumnya masih samar. Ya, jadi hal itu menjelaskan sesuatu kata yang masih samar atau yang tidak jelas. Kemudian syarat hal. Yang pertama adalah pasti nakiro. Hal itu harus isim nakiro. Kalau halnya berbentuk satu kata atau hal yang zohir atau dengan isim zohir. Kemudian yang kedua, hal itu hanya terjadi setelah kalamnya sempurna. Hal itu syaratnya harus terletak setelah kalimat sempurna. Kalau misalnya kalimatnya itu berupa fi'il, terdiri dari fi'il, maka harus ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kalau misalnya itu berbentuk isim, maka mubtada dan khobar, itu yang dimaksud dengan kalimat sempurna. Kemudian yang ketiga, sohibul hal itu harus ma'rifat. Yang pertama, sohibul hal itu apa? Sohibul hal itu adalah kata yang dijelaskan oleh hal. Kemudian isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu salah satu tandanya adalah dia ada alif lamnya. Jadi isimnya itu ada alif lam. Seperti al-masjidu. Kalau isim nakiroh tadi syarat yang pertama bahwa hal itu harus isim nakiroh. Nakiroh itu tidak ada alif lamnya. Masjidun itu namanya isim nakiroh. Kalau ma'rifat ada alif lamnya. Al-masjidu. Itu. Kemudian selanjutnya al-halu kismani. Hal itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama al-halu bi ismin zohirin. Hal dengan menggunakan isim zohir atau isim yang jelas. Jadi halnya itu menggunakan isim, ya, dengan jelas satu kata isimnya. Hal dengan bentuk satu isim atau satu kata. Kemudian al-halu bisibhil jumlah. Atau yang kedua, hal juga bisa berbentuk sibhul jumlah. Apa sibhul jumlah? Sibhul jumlah itu adalah kalimat, ya, terdiri dari beberapa kalimat. Dalam hal ini bisa berupa jar majrur atau zorfiyah, ya, zorob dengan menggunakan zorob. Kita lihat contoh-contohnya. Al-halu bi ismin zohir. Yang pertama, hal dengan menggunakan isim zohir atau isim yang jelas. Disebutkan halnya dengan isim yang jelas. Lihat, la ta'kulu at-ta'ama haron. La ta'kulu, janganlah kamu memakan at-ta'ama, makanan haron, dalam keadaan yang panas. Nah, di sini halnya adalah haron. Ya. Lihat di situ haron adalah isim nakiro. Tidak ada alif lamnya. Dan kemudian sohibul hal yang dijelaskan oleh halnya itu adalah at-ta'ama, makanan. Lihat di situ ma'rifat, ada alif lamnya. Jadi kalau isim zohir itu tadi halnya harus nakiro dan sohibul halnya harus ma'rifat. Yang dijelaskan adalah at-ta'ama, to'am, makanan. Makanan ini dalam keadaan panas. Kemudian la talbas as-sauba mumazzaqon. La talbas, janganlah kamu memakai as-sauba, pakaian mumazzaqon, yang sobek. Mumazzaqon di sini sebagai halnya. Lihat isim nakiro. Kemudian mana sohibul halnya? As-sauba, isim ma'rifat. Kemudian qara'a at-thalibu al-Qur'ana jalisan. Qara'a, membacalah at-thalibu, seorang santri, al-Qur'ana, Quran, jalisan, dengan duduk. Nah, di sini jalisan sebagai halnya, at-thalibu sebagai sohibul halnya. Itu ya. Dilihat di sini
ada beberapa yang harus diingat bahwa hal itu bisa menjelaskan maf'ul bih seperti at-ta'ama dan as-sauba. At-ta'ama itu kedudukannya sebagai maf'ul bih, sehingga haron hal di sini menjelaskan maf'ul bih dari ta'kulu at-ta'ama. Kemudian mumazzaqon juga menjelaskan maf'ul bih dari talbisu, fi'il talbisu. Tapi lihat yang ketiga, qara'a at-thalibu al-Qur'ana jalisan. Di sini jalisannya halnya itu menjelaskan fa'il, yaitu at-thalibu, bukan menjelaskan maf'ul bih yang al-Qur'ananya. Gitu ya. Jadi hal itu bisa menjelaskan maf'ul bihnya atau juga bisa menjelaskan fa'ilnya. Ya, karena tidak mungkin jalisan itu duduk, Al-Quran tidak mungkin duduk. Yang duduk siapa? At-thalib, santrinya itu yang duduk. Kemudian yang kedua, al-halu bisibhil jumlah, hal dengan menggunakan shibhul jumlah. Jalasa Ahmadu alal kursiyi, jalasa duduklah Ahmadu, Ahmad alal kursiyi, di atas kursi. Alal kursiyi ini kedudukannya sebagai hal. Jadi ada dua kata kalau shibhul jumlah, karena berbentuk kalimat halnya. Ala yang pertama, al-kursi yang kedua, di atas kursi. Ini adalah shibhul jumlah, bentuknya jar majrur. Kemudian qoma al-ustadu amamal fasli. Qoma berdirilah al-ustadu, seorang ustad, amamal fasli, di depan kelas. Amamal fasli di sini kedudukannya sebagai hal. Ya, halnya shibhul jumlah. Jumlahnya, kalimatnya itu terdiri dari zorof, ya, zorof dan mazruf atau zorfiyah. Kemudian yang sholla at-tullabu fil masjid, sholatlah at-tullabu, santri, fil masjidi, di dalam masjid. Fil masjidi ini adalah hal shibhul jumlah. Shibhul jumlahnya terdiri dari jar dan majrur. Fi itu kan huruf jar, ala huruf jar, amama itu zorfiyah atau huruf zorof. Kemudian at-tamrinu fil i'rab. Bagaimana kita mengi'rab hal? La ta'kulu at-ta'ama haron. Kita lihat langsung i'rabnya. Haron itu kedudukannya sebagai hal lil maf'ul bih. Keterangan untuk maf'ul bih. Kenapa untuk maf'ul bih? Karena at-ta'ama kedudukannya sebagai maf'ul bih. I'rabnya apa? Mansubun. I'rabnya mansub. Tandanya apa? Bi fathatin zahiratin fi akhirih, dengan fathah yang jelas di akhirnya. Alasannya li'annahu ismun mufradun munsharif. Karena hal di sini termasuk isim mufrad munsharif. Lihat bentuknya itu, haron itu adalah isim mufrad munsharif. Kemudian qara'a at-thalibu al-Qur'ana jalisan. Halnya adalah jalisan. Jadi jalisan di sini adalah hal. Kedudukannya sebagai hal lil fa'il, untuk fa'il. Bukan untuk maf'ul bih seperti yang di atas ya. Ini untuk lil fa'il. Kenapa? Karena yang dijelaskan oleh halnya adalah at-thalibu. Thalibu itu dia kedudukannya sebagai fa'il dari qara'a. Gitu. Maka di sini halun lil fa'il. I'rabnya apa? Mansubun. I'rabnya mansub. Kenapa mansub i'rabnya? Karena hal termasuk ke dalam mansubatil asma. Tandanya apa? Bi fathatin zahiratin, dengan fathah yang jelas, fi akhirih, di akhirnya. Mana fathahnya? Jalisan. San, di situ ada fathah yang jelas terlihat di akhirnya. Alasannya apa? Li'annahu ismun mufradun munsharif. Karena jalisan itu termasuk kepada isim mufrad munsharif. Kemudian jalasa Ahmadu alal kursiyi atau amamal fasli. Di sini halnya adalah shibhul jumlah alal kursiyi atau amamal fasli. Maka untuk mengi'rab hal yang berbentuk shibhul jumlah, yang pertama ananda semua harus mengi'rab satu kata dulu. Ala i'rabnya apa? Al kursiyi i'rabnya apa?
Atau amama, i'robnya apa? Al-pasli, i'robnya apa? Maka setelah mengi'rob satu persatu, di situ nanti di akhirnya ditambahkan wasibhul jumlati minal jarri wal majrur, dan sibhul jumlah minal jar wal majrur kalau yang digunakan alal kursiyi, atau kalau yang digunakan amamal pasli maka wasibhul jumlah minaz zorfiyah. Fi mahalli nasbin, di dalam tempat nasab, berada dalam tempat nasab. Jadi alal kursi dan amamal pasli itu berada di tempatnya nasab. Kenapa ada di tempatnya nasab? Karena hal lil fa'il. Karena alal kursi dan amamal pasli itu berada atau kedudukannya sebagai hal untuk fa'il dari jalasa, yaitu Ahmadu. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya, dan silakan untuk diulang-ulang, dicatat contoh-contohnya agar selalu bisa diingat dan dibuka-buka setiap saat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.